Hai Usama, atasfa'u fi hududillah? Apakah engkau akan memberikan pembelaan dalam perkara hudud yang telah ditetapkan oleh Allah, yang sudah terbukti seperti itu? Kalau bahasa awaknya, lah bersuluh matahari berlanggang mata orang banyak. Kata Nabi, innama ahlaka man kana qablakum. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kamu, yang membinasakan orang-orang sebelum kamu sekalian. Apa? Idza saraqa fihimus syarif. Apabila yang mencuri di tengah mereka itu asy-syarif, orang yang terhormat, orang yang terpandang, orang yang mulia dalam pandangan mata mereka, taraku, mereka biarkan. Dalam hadis yang masyhur, hadis tentang iman dan Islam sampai kepada ihsan, Jibril alaihissalam datang bertemu dengan Nabi dengan menjelma menjadi seorang laki-laki, rambutnya begitu hitam pekat, pakaiannya putih, serba putih bersih, tidak ada yang kenal, tetapi tidak pula seperti orang datang dari tempat yang jauh. Aneh, ini orang ini mana, siapa? Tapi dia bertanya dengan Nabi dengan suasana yang sangat akrab. Karena akrabnya sampai lututnya dia pertemukan dengan lutut Nabi. Tapak tangannya dia letakkan di paha Nabi SAW. Sahabat heran-heran, ini siapa? Dia bertanya, dia pula yang membenarkan. Sadaqta, benar engkau. Itulah hadis yang panjang, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Setelah bertanya ihsan, apa pertanyaan orang itu lagi? Mata sa'ah, kapan kiamat itu wahai Muhammad? Apa jawaban Rasul? Wa mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il. Wa mal mas'ul, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang menanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqa kulla syai'in wa qaddara wa ja'ala likulli syai'in ajala fa idza qadallahu ajalahum wa ja'al ajal la yasta'khiru ahaduhum ajalahu wa la yastaqdim. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ibadallah, qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, istami'u ayyuhan nas litilawatihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un.
Sadaqallahul azim. Wa qala fi ayatin ukhra, inna Allaha indahu ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Wa qala ilaihi yuraddu ilmus sa'ati wa ma takhruju min thamaratin min akmamiha wa la takhmilu min untha wa la tahmilu min untha wa la tada'u illa bi'ilmihi wa yawma yunadihim aina syurakai qalu adhannaka ma minna min syahid. Wa qala wa tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma wa indahu ilmus sa'ati wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Ibadallah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 ayat yang kita baca sebagai pengantar sekaligus sebagai titik tolak kelanjutan kajian kita dalam pembahasan tentang al-imanu, iman bil yaumil akhir, dengan hari akhir, atau juga sering kita dengar istilah masyhur yaitu yaumil qiyamah. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 115. Afa hasibtum, maka apakah kamu sekalian mengira, annama khalaqnakum, sesungguhnya kamu sekalian kami ciptakan abatha. Abas hanya sekedar main-main, tidak ada tujuan. Wa annakum ilaina la turja'un, dan apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Apakah kamu sekalian menduga sesungguhnya kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Tentu dengan mudah kita memahami itu istifham, pertanyaan itu namanya pertanyaan pengingkaran atau istifham ingkari namanya. Tidak membutuhkan jawaban. Karena pertanyaan itu bertujuan untuk mengingkari dugaan yang keliru. Sama dengan kita kalau berbicara kepada anak yang tidak mau patuh kepada kita, kita berkata, "Indak kau dena paang." Itu tentu iyo. Jadi itu pengingkaran terhadap sesuatu dalam bentuk mempertanyakan. Artinya apa? Afa hasibtum,
Maka apakah kamu sekalian menduga bahwasanya kami khalaqnakum, menciptakan kamu abas? Apa makna abasa? Hanya sekedar perbuatan tidak ada maksud dan tujuan? Tentu tidak. Jadi kalau ada yang menduga seperti itu, berarti dugaannya jelas keliru. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan apa saja, termasuk manusia, tentu ada maksud dan tujuan. Bukan abasa, bukan hanya sekedar main-main, tidak ada maksud dan tujuan tertentu. Berarti siapa yang menduga demikian, itu adalah dugaan yang keliru. Dugaan yang salah. Wa annakum ilaina la turja'un. Dan apakah kamu juga menduga bahwasanya kamu sekalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Kalau ada yang menduga begitu, berarti itu dugaan yang salah. Artinya apa? Penciptaan manusia dan alam semesta ini memiliki maksud dan tujuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kehadiran manusia di muka bumi ini tidak akan selamanya, mereka pasti akan dikembalikan kepada pencipta mereka, Allah Tabaraka wa ta'ala. Jadi ayat ini mengingkari dugaan yang tidak benar. Di pertanyaan yang muncul di awal ayat dengan hamzah istifham, apakah? Untuk apa tujuannya? Mengingkari dugaan yang salah tersebut. Itu dalam suratul Mu'minun ayat 115. Kemudian ada 3 ayat yang perlu menjadi pegangan kita dan harus, yaitu dalam suratul Luqman, ayat 34, kemudian surah Fussilat ayat 47 dan surah Az-Zukhruf ayat 85. Ini merupakan penegasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa apapun yang hendak diketahui oleh manusia tentang hari akhir, ilmunya tidak kembali kepada khayal. Jadi tentang hari akhir, begitu juga perkara-perkara gaib lainnya, tidak dikembalikan ilmunya kemana? Kepada khayal. Jadi jangan mengkhayalkan perkara kegaiban. Mengkhayalkan namanya apa? Bahasa Arabnya takhayyul namanya. Orang kita sering menyebut tahyul ya. Berasal dari kata khayal, takhayyul. Keimanan objeknya adalah ghaib. Bukan yang syahadah, yang nyata tidak dalam objek iman. Itu objek panca indera. Ada dan tidaknya ditentukan bergantung kepada panca indera. Itu alam syahadah namanya. Alam nyata. Tapi
Kalau iman, objeknya adalah ghaib. Nah, manusia tidak punya akses, tidak punya jalan untuk mengetahui hakikat keghaiban itu. Manusia tidak bisa. Manusia hanya bisa membaca tanda-tanda, ayat dan alamat. Perkara gaib yang kita lihat apa? Ayat. Sedangkan hakikatnya tentu yang maha tahu adalah alimul ghaib. Siapa alimul ghaib? Allah. Yang maha tahu dengan kegaiban. Jadi karena itu kalau kita berbicara perkara yang gaib, kemana kita mencari tahu? Kepada yang maha tahu dengan yang gaib. Siapa itu? Allah. Dia bukan kepada khayalan. Bukan pula kepada jin. Bukan pula kepada mimpi. Perkara kegaiban kembalikan kepada alimul ghaib, kepada yang maha tahu dengan yang gaib. Kalau kita merujuk hanya kepada khayal, merujuk kepada khayalan, kemudian kita jadikan sebagai keimanan, itu yang dinamakan dengan khurafat namanya. Khurafat itu apa? Keyakinan yang tidak berdiri di atas ilmu yang diberikan oleh alimul ghaibi wasyahadah, yang maha tahu dengan yang gaib dan yang nyata, yaitu Allah. Nah, di dalam 3 ayat ini Allah peringatkan dan tegaskan, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah di sisinya ilmu tentang as-sa'ah, tentang kiamat tiba. Di dalam surat Fussilat ayat 47, ilaihi yuraddu, kepadanya ditolakkan, dikembalikan ilmu tentang as-sa'ah, tentang kiamat. Dalam surat Az-Zukhruf juga, wa indahu ilmus sa'ah. Ilmu tentang kiamat ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin tahu tentang kiamat, tentang hari akhir, sejauh mana perkara itu bisa kita imani, kemana kita akan merujuk? Kepada Allah. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menelusuri ilmu yang dia curahkan kepada manusia. Tentu tidak masing-masing kita menerima. Siapa yang menerimanya? Rasul. Dalam bentuk apa diterima oleh Rasulnya? Wahyu. Di dalam keyakinan kaum muslimin, wahyu itu terbagi kepada apa? Berapa? 2. Yang pertama adalah dalam bentuk
lafzan wa makna, lafaz dan makna, itulah Al-Quranul Karim. Yang kedua dalam bentuk apa? Makna dan ta'bir lafaznya dari Rasul, yaitulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena itu kalau kita berbicara tentang keimanan kepada hari akhir, sumber ilmu kita dua itu. Nah, kemudian bagaimana dengan kehadiran para ulama? Para ulama berperan menjelaskan maksud serta pemahaman terhadap dua sumber tersebut. Jadi tidak ada hak siapapun untuk mengarang cerita tentang hari akhir. Kalau tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, dari mana dia tahu? Nah, berarti di luar dari itu tidak menjadi objek keimanan. Entah yo, entah indak. Nah, kemudian di mana peran dari akal manusia dalam perkara ini? Gitu. Ada pertanyaan yang muncul ketika orang membaca kitab-kitab tentang ilmu akidah atau ilmu tauhid. Mengapa di dalam kitab-kitab itu para ulama mengantarkan penjelasan terhadap suatu keyakinan yang mesti diimani oleh seorang muslim, memberikan dua dalil. Yang pertama dalilun naqli, yang kedua dalilul aqli. Dalil nakal. Nakal bukan nakal ya. Nakal maknanya apa? Penukilan. Dalil yang dinukilkan. Yang kedua dalil akal. Saya memahami pertanyaan itu muncul. Kenapa? Karena saya sampaikan bahwa rujukan tentang keimanan hanya kepada nakal, kepada wahyu, nas Al-Quran dan Sunnah. Tapi kenapa ada dalilul akli, dalil akal? Untuk menjelaskan itu, akal di dalam syariat kita memiliki kedudukan yang mulia. Jadi akal ini memiliki kedudukan yang mulia. Bahkan kepadanya digantungkan taklif atau beban syariat. Apa maknanya? Beban syariat ini baru sah melekat pada diri seseorang kalau pada diri orang itu ada akal yang sempurna. Itu penghormatan syariat terhadap akal manusia. Kalau akal orang itu hilang atau rusak sehingga tidak berfungsi untuk memahami petunjuk syariat, maka manusia tadi tidak termasuk
kategori mukallaf. Kita sederhanakan bahasa mukallaf itu tidak masuk kategori orang yang memenuhi syarat untuk memikul beban syara. Kalau akalnya rusak, apalagi hilang. Nah, karena itu, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu mendengarkan pengajian para ulama tentang fikih, ya, ketika mereka berbicara tentang syarat-syarat kewajiban, salatkah, puasakah, apapun ibadah, hajikah, apa syarat, salah satu syaratnya di samping Islam adalah baligh. Baligh berakal. Baligh itu adalah alamat tanda akal seseorang telah mencapai kesempurnaan untuk memahami petunjuk syariat. Kalau akalnya hilang atau akalnya rusak, apakah beban syariat terletak di pundaknya? Tidak. Karena itu tidak ada orang bertanya kepada orang gila, kenapa Anda tidak sholat? Kalau ada orang yang bertanya kepada orang gila, kenapa tidak sholat? Kita menjadi ragu mana yang gila di antara yang berdua itu. Begitu juga kalau dia hilang walaupun dalam waktu sementara, temporar kata orang sekarang. Di saat akalnya itu tidak berfungsi, lahir suatu perbuatan dari dia. Apakah perbuatan itu bisa dikatakan memenuhi ketentuan syariat yang membawa konsekuensi hukum? Berupa amalan itu sahkah, batalkah, yang akhirnya dia menuai dosa, pahala? Tidak. Contoh, orang pingsan. Apapun yang terjadi pada diri seseorang dalam keadaan pingsan itu, dia tidak dipandang memikul apa? Konsekuensi dari perbuatan. Termasuk juga tidur. Saya contohkan bapak-bapak sedang tidur. Dalam tidur bermimpi. Mimpi tadi keluar, kan ada orang yang bicara kadang. Rupanya pembicaraannya itu sampai kepada mentalak istrinya. Sedang tidur. Mimpi. Diucapkannya, ditalak istri. Jatuh enggak talaknya? Kata guru saya dulu, jatuh di dalam mimpi. Dalam kenyataan, tidak. Ya tidak jatuh. Kenapa? Karena orang yang tidak berfungsi akalnya, sehingga dia tidak memahami petunjuk syarak ketika itu, dan tidak memahami apa yang lahir dari dia berupa perbuatan, perkataan, maka tidak ada beban konsekuensi. Itu yang dikatakan dalam hadis Nabi, rufi'al qalamu an salas. Diangkat pena, ya, dari 3 orang. Apa makna rufi'a? Diangkat. Al-qalam, pena untuk mencatat. Apa artinya? Tidak ada catatan atas perbuatan orang yang 3 ini yang akan berakibat nanti ada konsekuensi tanggung jawab yang harus dia pikul. Mana yang 3 itu? Yang pertama anis sabi, dari anak kecil.
hatta yahtalima, sampai dia bermimpi, berarti sampai dia balik. Kalau anak kecil melakukan perbuatan yang keliru di dalam syarak, apakah dia akan menanggung akibat dosa atas perbuatannya? Tidak. Tapi kalau dibiarkan saja, tidak dididik, bukan anak kecilnya yang berdosa, orang tuanya yang tidak menjalankan tanggung jawab. Itu makanya kalau ada orang tua tidak menyuruh anaknya walaupun belum balik, setelah berumur 7 tahun tidak menyuruhnya untuk salat, anak kecil berdosa tak? Tidak. Orang tuanya? Iya. Karena itu perintah. Muru, kata Nabi. Perintahkanlah anak-anakmu bis salat, untuk salat, wahum abna'u sab'i sinin, mereka berumur 7 tahun. Kalau sudah 10 tahun masih meninggalkan salat, wadribuhum, pukul mereka atau ambil langkah punishment, hukuman, tetapi tidak dalam bentuk merusak. Kalau mereka masih meninggalkan salat, itu kewajiban orang tua. Anak tadi sampai balik, dia tidak memikul konsekuensi atas perbuatan yang tidak sesuai dengan syarak itu. Tetapi kalau dia menimbulkan kerugian kepada orang lain, siapa yang akan didenda atau akan dibebani untuk mengganti atau apapun bentuknya sebagai konsekuensi lahiriah dari perbuatan anak yang keliru, dilemparnya kaca rumah orang, ia adalah walinya. Karena bisa jadi ada unsur kelalaian. Itu makanya anak-anak itu kalaulah mulainya faham dengan anan mudarat manfaat, yo ajarkan lalai. Anan ka membawa maslahat, anan ka membawa mafsadat. Suruh babuak nan elok, tagahkan babuak nan buruk. Jadi jangan diikuti lo pendidikan anak, tak boleh ditagah-tagahan. Badak ditagan, payahnya ke masjid, nyorunden make cie. Payahnya ke tempat alik, ambil pirion 3, ampun ke kacau. Tu tak boleh tagan. Anak-anak sekarang bisa begitu. Karena cara mendidik orang tua sekarang adalah mampalapeh. Kalau dulu tidak. Mulai saja anak mengerti datang tamu. Nah, itu dipanggil. Kalau saya dulu sekolah, bekodo tamu abak yo. Nah, kalau tamu sedang tiba, orang sedang mengecek, awak tak boleh gaduh. Jangan diambil-ambil kue nan di meja. Nah, jangan memakak di belakang, terganggu orang. Begitu dahulu. Kalau kini tak kue, diambil jo piring-piringnya larian. Bacalik situ. Itu yang sering saya katakan, jangan buat anak kita tu tumbuh tanpa petunjuk benar dan salah. Dan jangan sungkan dan jangan malu menegurnya. Kalau tidak, dia akan tumbuh nanti menjadi orang yang pantang ditegur. Sekarang kenapa kerepotan guru-guru di sekolah? Coba tanya pengalaman guru terhadap anak-anak sekarang. Sebaiknya tanya guru nan 2 zaman. Zaman dulu dan zaman kini. Banyak guru yang kek tangan. Yuk kewalahan awak jana anak kini buya.
Kalau dulu jo sudut mata saja. Kalau kini jo sudut roll saja tak takutnya. Nah, begitu. Ini kan tidak tumbuh begitu saja. Ini ada penyebab. Tapi sayang banyak para pakar tidak mengakui bahwa tumbuhnya anak seperti itu disebabkan dengan salah asuhan. Kita kembali ke akal tadi. Apabila akal telah sempurna, maka beban syarak baru melekat pada seseorang. Nah, begitu kedudukan akal. Anak kecil, anin naimi hatta yastayqidha. Orang yang tidur sampai dia bangun. Makanya talak tadi dalam mimpi walaupun keluar terdengar oleh orang lain, kalau memang dia dalam keadaan tidur mengucapkan itu maka tidak jatuh. Kemudian anil majnuni, dari orang gila, hatta yafiqa, sampai dia sembuh dari kegilaannya itu. Nah, karena itulah makanya di dalam kajian ilmu usul, fikih, ditetapkan bahwa kesempurnaan akal itu adalah syarat dari taklif. Para ulama sering mengemukakan kesimpulan la dina liman la aqla lahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak punya akal. Apa maknanya? Tidak bisa kita bicara tentang agama dengan dia. Bagaimana dia faham? Nah, tapi ingat, dengan kedudukannya yang terhormat itu, bukan berarti akal ini ditempatkan melampaui posisi wahyu. Ini akal tidak berada di atas wahyu. Dan tidak pula sejajar. Kenapa demikian? Karena akal memiliki keterbatasan. Dalam jangkauannya dan termasuk dalam pemahamannya. Jadi akal ada keterbatasan. Tabatih jangkauan. Mengapa terbatas? Karena ilmu yang diperoleh melalui olah fikir atau nalar itu bersandar kepada maklumat, informasi yang dihimpun oleh panca indera. Mata, telinga, rasa, ya kan? Itu adalah alat bagi akal untuk sampai kepada ilmu. Itulah yang menghimpun. Dan kita tahu bahwa panca indera kan ada batasannya. Nah, karena ilmu dari akal itu dari sana sumbernya, maka mau tidak mau ada keterbatasannya pula. Ya, apa buktinya? Ya, buktinya sederhana. Bapak-bapak dan ibu-ibu kalau membayangkan, diminta memejamkan mata hari ini, bayangkan ruang tamu bapak-bapak dan ibu-ibu. Terbayang itu. Sudutnya, posisinya di mana, televisi di mana. Tapi kalau disuruh membayangkan ruang tamu kawan yang belum kita kunjungi, kira-kira bisa enggak? Ya, kok ruang tamu kita bisa? Karena kita sudah lihat. Nah, adapun perkara kegaiban,
perkara kegaiban, masalah yang gaib, itu tidak dalam jangkauan panca indera. Tidak dalam jangkauan panca indera awak. Jadi jangan dulu nama bertanya, kalau you ada serugo tu ya, adi mambo bisa mencaliknya. Ambo yo nak mencalik bana tu bantunya. Kalau ditanya ni tu kebuya bako, babayo jawabnya, bisa bu, batu ada syaratnya cik, syaratnya dahulu ibu dulu dari orang sadonya. Panca indera tidak bisa menjangkau. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha a'adda lil muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk orang-orang yang bertakwa surga. Seperti apa surga yang disiapkan itu? Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Tidak pernah terlihat oleh mata dan tidak pula terdengar oleh telinga. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wa ma khatara fi qalbil bashar, bahkan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Itu yang dikatakan oleh Rasul tentang surga yang disiapkan Innallaha a'adda lil muttaqin. Sesungguhnya Allah menyiapkan untuk orang yang bertakwa. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, a'adattu li ibadis salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi basharin. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, kata Allah, apa yang tidak terlihat oleh mata, tidak pernah mata melihatnya, dan tidak pula pernah telinga mendengarnya, dan tidak pernah tergores, terlintas di dalam hati. Terus, bagaimana dengan berita tentang surga, jannatin tajri min tahtihal anhar? Itu adalah takriban, hakikatnya lebih dari itu semua. Nah, kalau demikian berarti keterbatasan alat untuk menjangkau ilmu oleh akal membuat ilmu akal pun terbatas. Jadi karena itu akal walaupun dihormati, dia tidak menjadi sandaran utama melebihi dari wahyu. Nah, di mana peran dan fungsi akal? Peran dan fungsi akal itu adalah sebagai alat untuk memahami. Alat. Jadi jangan menuhankan akal. Hari ini banyak yang demikian ketika dia baca Al-Quran, kemudian dicoba dia jalankan akalnya. Akal yang terbatas diajak memahami Al-Quran. Kemudian dia tidak faham. Sampai akal itu nanti menyimpulkan, oh ini jangan-jangan nih keliru Al-Quran. Nah, ada orang yang begitu hari ini. Akalnya yang tidak mampu untuk memahami, tapi malah Al-Quran yang dia katakan keliru. Orang yang seperti itulah yang sering disebut
dalam sindiran ulama. Kalau itu yang dilakukan, kita yang tidak faham, tapi Al-Quran pula yang disalahkan. Itu namanya kupianan sampai kepala nambah tarah namanya. Mestinya cari kupianan lebih lapang. Apa maknanya? Kembangkan. Kenapa? Karena akal yang sehat, yang tidak dikuasai oleh syahwat, tidak akan berbenturan dengan petunjuk Al-Quranul Karim. Jadi kalau terkadang sulit memahami, ada dahulu ketika orang berbicara tentang kewarisan. Kebetulan di suatu kampung, anak laki-laki itu manja, dimanjakan. Anak perempuan dibebani dengan tugas-tugas yang berat. Pas orang tua meninggal, anak laki-laki mendapat lebih banyak dari anak perempuan. Apa kata akal dia? Ini tidak adil ini. Ini Al-Quran mesti direvisi ini. Nah, artinya saya katakan, kalau kupiah sampai jangan kepala nan ditarah, tapi kupiah nan dipelapang. Pahami kenapa Al-Quran menetapkan lidzakari mislu hazzil unsayain. Kalau memahami sepotong itu saja, hanya sekedar pembagian warisan, kita tidak akan melihat keadilan. Tapi kalau kita memahami bahawa kewarisan yang didapat oleh anak laki-laki terkait dengan mas'uliyah, tanggungjawab yang harus dipikulnya, baru kita melihat keadilan. Cuma tidak semua anak laki-laki memahami pula. Nah, di situ peran dakwah. Anak laki-laki acok bertanya, jatah kami kan lebih banyak. Jangan jatah saya disabut, tanggungjawab juga lebih banyak. Kalau tidak cerita jatah saya taruh. Kalau tiba orang tua sakit, nah mengecek adik berusaha, akan mela kau tu. Tiba di meninggalnya, warisannya, dua kali lipat kau. Nah, tiba minta belanja orang gaib, tak bisanya mencari lagi. Tak nak bersih. Tiba lah meninggalnya, sakonya, dua kali bagi bersih. Itu yang jadi, itu sikap yang tidak mengerti. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menetapkan lidzakari mislu hazzil unsayain? Pasti ada hikmah. Nah, di situ baru terlihat keadilan. Tapi kalau dipotong saja ceritanya. Nah, karena itu orang yang tidak memahami keadilan Allah di balik peruntukan dalam faraid itu, mesti harus menambah wawasannya tentang hubungan antara apa? Antara kewarisan dengan tanggung jawab. Sederhana sebenarnya kalau mau memahami. Yang laki-laki dapatnya 2 kali bagian, kalau tidak hati-hati habis capek pada adiknya dapat separuh. Pada padusi dapat separuh. Kenapa? Dia punya tanggung jawab terhadap keluarganya. Yang perempuan malah menerima mahar. Dia punya tanggung jawab terhadap orang tuanya. Yang perempuan membantu. Nah, begitu. Nah, di sini jelas bahwa peran akal adalah alat untuk memahami. Jadi karena itu tidak mengherankan kalau di dalam kajian-kajian syariat, setelah diantarkan oleh ulama dalil-dalil syarak dalam bentuk naqli yang dinukilkan dari Rasulullah, baik Al-Quran maupun sunnah,
maka diperkuat oleh ulama dengan dalil akli. Kenapa? Karena akal gantungan taklif dan dia berperan untuk memahami petunjuk syariat. Dan biasanya di dalam berdakwah, di dalam menjelaskan hukum, kalau antara nakal, antara wahyu dengan akal bisa kita lihat keserasiannya dan kita perlihatkan, orang lebih mudah memahaminya. Tapi kalau dibiarkan akalnya tidak faham, kenapa syariat ditunjukkan begini, menunjukkan seperti ini, kenapa syariat membuat ketentuan begini, akalnya tidak mengerti, lama-lama orang itu bisa memberontak dari hukum. Nah, karena itu menundukkan akal dengan hujjah akliyah adalah bahagian dari satu, memperkuat hujjah syar'iyah, hujjah nakliyah. Yang kedua dalam rangka menundukkan dan memberikan pemahaman kepada orang, kepada umat. Itulah kedudukan dalil akal itu. Dia dalil juga, jangan dikatakan tidak dalil. Tapi dia bukan dalil yang berdiri sendiri, apalagi dia mengungguli atau di atas dari dalil Al-Quran dan Sunnah. Jadi itu makanya di dalam kajian-kajian, baik kajian akidah, gitu juga kajian fiqih, ada ulama mengantarkan dasar-dasarnya itu. Kenapa suatu amalan disyariatkan? Ada dalil naklinya, ada dalil aklinya. Banyak misalnya, kenapa menikah itu dianjurkan? Ya disebut oleh ulama dalil nakli. Dalil nakli di antaranya wa khalaqa minha zaujaha. Kemudian dalil nakli lagi hadis, tazawwaju al-walud al-wadud, kata Nabi. An-nikahu min sunnati. Kemudian berikutnya datang dalil akli. Pernikahan itu adalah sebagai wasilah untuk takatsur, untuk berketurunan dan berkesinambungannya jenis manusia sehingga banyak menghuni dunia ini. Karena itu tugas mereka. Kalau orang tidak menikah, bagaimana cara punya anak? Oh, sekarang ada bayi tabung, ambil saja. Rusak jadinya. Kenapa? Kacau keturunan. Hilang nilai-nilai yang harus dipertahankan. Karena itu, mengambil jalan di luar dari cara yang normal untuk berketurunan tidaklah dianjurkan di dalam syarak, kecuali kalau ada hal-hal tertentu yang menghalangi sehingga tidak terjadinya pembuahan di dalam rahim. Nah, jadi ada dalil nakli, ada dalil akli. Begitu juga di dalam kajian akidah. Siapa yang menyuruh kita untuk mempergunakan dalil akal tadi? Al-Quran juga. Sunnah juga. Bukankah di dalam Al-Quran sering kita temukan ayat-ayat yang mendorong orang mempergunakan akal? Di antaranya, afala ta'qilun. Afala tatafakkarun. Afala yatadabbarun. Itu menunjukkan bahwa akal disuruh oleh Allah untuk kita pakai. Nah, di antaranya ketika kita berbicara tentang hari akhir, salah satu dalil akal yang disuruh oleh syarak kita untuk menggunakan akal padanya adalah istihalatul abas. Nah, ini sambungan kajian kita. Kemustahilan penciptaan manusia itu tanpa tujuan apa-apa. Mustahil.
Istihalatul abas. Kemustahilan Allah menciptakan manusia tanpa ada maksud dan tujuan. Tidak mungkin Allah ciptakan ini sia-sia. Akal menolak itu. Nah, kesimpulan akal itu dipancing oleh Allah melalui firman-Nya dalam surah Al-Mu'minun. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa, yang tadi kita bacakan pertama. Maka apakah kamu menduga sesungguhnya kami menciptakan kamu sekalian sia-sia, tanpa maksud dan tujuan, sekadar senda gurau bermain-main? Mustahil. Nah, Allah di situ mengkhitab atau mengajak akal manusia untuk berfikir dan merenung. Manusia diciptakan, kemudian setelah diciptakan dia mati, selesaikah? Kalau itu yang terjadi, berarti tidak ada tujuan apa-apa. Nah, kalau seandainya tidak ada hari berbangkit, tidak ada kehidupan setelah mati, kemudian tidak ada pembalasan, berarti penciptaan manusia dan mematikan manusia dilakukan tanpa ada akibat apapun. Mungkinkah itu perbuatan Allah? Mustahil. Allah munazzah, maha suci dari segala hal yang tidak ada maksud dan tujuan. Itu bukan pekerjaan Allah Rabbul Alamin. Kalau manusia ya banyak pekerjaannya yang kadang tidak jelas ujung pangkalnya. Habi dek bermain-main. Belian jiang 20 juta. Tentu ada jalannya pangku-pangkunya. Sore hari diriangnya untuk mantakannya ke toilet. Samponyo, sabunnya, sampai laloknya. Kalau influenza, bawa ke dokter. Itu aku namanya. Nak jalan. Hanya memuaskan apa? Syahwat dia. Anjing tuk minggu di pangkunya. Anaknya sulung tak tolong bininya tuan pangku malih. Nah, abas. Banyak yang tidak jelas. Itu perbuatan makhluk. Tapi perbuatan Allah mustahil ada suatu yang dibuat oleh Allah tidak ada maksud dan tujuan. Nah, begitu juga kehidupan ini. Kalau seandainya orang mengira Allah berikan kehidupan, dibiarkan orang hidup yang zalim berbuat zalim, yang teraniaya juga, kemudian mati, kemudian selesai. Ya, apa gunanya nih kehidupan? Nah, nalar orang yang sehat tidak akan menerima ini diperbuat oleh Rabbul Alamin. Dia ciptakan, dia berikan kehidupan, dia matikan, tutup buku, selesai. Di mana keadilan? Nah, jadi itu kalau ada begitulah keyakinan, berarti orang itu meyakini Allah berbuat yang sia-sia. Dan itu mustahil. Sama dengan seseorang yang membangun rumah hanya sekedar untuk membangunnya. Setelah dibangun ditunggu hancurnya.
Kira-kira menurut kita ni orang ini sehat atau tidak sehat? Paniknya membangun, sudah itulah rancak calik saya. Bilolah keruntuh koyot. Tidak dihuninya, tidak digunakannya, tidak dimanfaatkan. Itu pekerjaan abas. Kerjaan sia-sia. La li maslahatil iwa awil intifa' bih. Tidak untuk tempat tinggal, tidak untuk pemanfaatan bisnis, homestay, apapun, tidak. Pokoknya dia hobinya membangun, setelah dibangun, itu pandang-pandangnya calik saya bila keruntuhnya. Kalau ada juga orang yang mengatakan, orang yang berakal, itu kerajunan rancak tu buya. Ambo yakin orang yang mengecek itu mungkin yang perlu dilibon. Mustahil. Nah, kalau dijadikan itu sebagai bandingannya, kalau perbuatan manusia saja yang tidak ada tujuannya kita katakan ini perbuatan tidak benar, bagaimana kita katakan Allah menciptakan dunia ini, memberikan kehidupan kepada manusia, setelah mati selesai? Tidak mungkin. Nah, disitulah akhirnya akal tidak menolak bahwa kehidupan ini punya konsekuensi. Tidak bisa akal menolak. Ada konsekuensi. Jadi bukan hidup sekadar hidup. Bukan makan sekadar makan. Itu yang dikatakan orang. Kalau hidup sekadar hidup, kera di hutan juga hidup. Kalau makan sekedar makan, kerbau juga makan saja kerjanya. Tapi manusia tidak hidup sekedar hidup. Tidak makan sekedar makan. Tidak berbuat sekedar berbuat. Tetapi ada apa? Ada nanti konsekuensi dari kehidupannya itu dan apa saja yang dia lakukan. Nah, kapan itu akan terjadi? Nah, itu pertanyaannya. Nah, disitulah perlu kita yakini akan tiba saatnya tidak seorang pun bisa lolos lagi dari pertanggungjawaban. Kapan itu? Ketika kehidupan manusia diakhiri, di situ terjadi perhitungan. Nah, itulah hari akhir. Nah, begitu kira-kira secara sederhana saya jelaskan bagaimana akal bisa menerima kehadiran al-yaumil akhir. Memang kadang agak rumit juga menjelaskan dalam pengajian begini. Sebab di kampus kecilnya tuh sekian SKS, awak sekian mini. Nah, jadi dengan demikian, maka akal tidak akan menolak, bahkan menerima, mesti ada hari itu. Supaya kehidupan ini punya maksud dan tujuan. Kalau tidak ada hari akhir itu, maka kehidupan ini tidak akan punya maksud yang mulia. Bagaimana tidak? Orang yang berbuat aniaya akan semakin bersimaharaja lela dengan penganiayaannya. Orang yang dizalimi akan terus merana sampai akhir hayatnya. Apakah itu suatu tatanan kehidupan yang indah? Jelas tidak. Allah Subhanahu wa taala Maha Indah. Allah Hakimu Maha Bijaksana. Allah Adil, Maha Adil. Apakah akan ia biarkan orang zalim mendapatkan kesenangan secara duniawi atas kezalimannya? Sedangkan orang yang taat bisa jadi teraniaya karena kekukuhannya di dalam menjalankan yang hak. Kalau begitu, ketentuan yang dibuat oleh Allah, maka tentu tidak akan disifati dirinya oleh Allah dengan Al-Adlu, Al-Hakim. Jadi, sekali lagi saya katakan,
akal tidak menolak. Bahkan akal manusia menerima dan menuntut. Sebenarnya di dalam proses penalarannya ada kesimpulan, yaitu adanya hari akhir. Kemudian berikutnya, di antara dalil akal yang dikemukakan oleh para ulama adalah adamut taswiyah bainal muti' wal 'asi fil karamah wan ni'mah. Tidak mungkin kehidupan yang mulia ini diatur atau dibuat tatanannya orang yang taat dan durhaka sama saja. Mustahil. Sama mulia, sama nikmat yang diperoleh. Tidak mungkin. Hikmah penciptaan menolak itu. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya, kemudian membebani mereka dengan tugas dan tanggung jawab. Mustahil Allah akan menyamakan saja orang yang taat, orang yang durhaka, sama saja. Kalau begitu, mengapa dahulu Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum iblis ketika ia tidak patuh kepada perintah Allah? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Dalam surat Al-A'raf apa kata Allah? Ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk qala ana khairum minhu. Nah, karena kesombongannya, kecongkakannya, merasa hebatnya, iblis merasa lebih hebat dari Adam, tidak pantas dia untuk sujud karena asal ciptaannya. Allah tegur. Allah tidak ridha dengan perbuatan iblis. Ama yakunu laka an tatakabbara fiha. Tidak pantas engkau bersikap takabbur di dalam surga ini. Fakhruj, keluar. Nah, berarti hikmah ilahiyah, hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keadilannya, dengan kebijaksanaannya, tidak akan menyamakan antara al-muti', orang yang taat, dan al-'asi, dan orang durhaka. Tapi dalam kenyataan kehidupan di dunia ini, dalam kenyataan, betapa banyak orang yang taat tidak mendapatkan haknya. Dan betapa banyak orang yang durhaka menjangkau segala kenikmatan dunia. Kan kadang jadi keluhan bagi orang-orang yang lemah hatinya. Ya kau solat ke solat jawab, wak lai solat tariwa. Cili lai duit kau. Usia nu dak tentu pintu masjid dia ni. Bagali mang juara tu. Nah. Kan sering kita dengar begitu. Orang yang istiqamah dikucilkan, dibuli, disingkirkan. Orang yang pandai menjelek didekatkan, disanjung. Nah, kalau begitu adanya, berarti kenyataannya di dunia ini ada kezaliman yang belum berbalas. Tidak sedikit pula ketaatan yang belum mendapatkan buah yang manis. Nah, bagaimana menyelesaikan ini? Kalau hanya sebatas di dunia saja. Coba lihat. Masyarakat yang setiap saat dituntut untuk bayar ini, pajak ini. Kalau merasai, dialah urusan rakyat badarai. Tapi tiba digaji beratus juta sebulan,
Itu urusan para petinggi. Apakah ini akan dibiarkan begitu saja kehidupan di dunia terkadang tidak terwujud padanya keadilan? Kalau begitu Allah menciptakan dunia ini, alangkah tidak adilnya. Itu makanya al-hikmah al-ilahiyah ta'baha. Hikmah Tuhan tidak mungkin akan membiarkan orang yang taat dan orang yang durhaka, jangankan yang durhaka yang lebih tinggi, bahkan selevel saja tidak bisa. Yang taat akan mendapat hasil dari ketaatannya, yang durhaka akan mendapatkan balasan setimpal dengan perbuatannya. Nah, begitu baru lurus cara yang ditempuh di dalam mewujudkan keadilan. Nah, karena itu wal aqlus salim yarfuduha. Apapun bentuk penyamaan antara orang yang taat dengan orang yang durhaka, akal yang sehat tidak menerima. Nah, kapan akan terwujud orang yang taat ini benar-benar mendapatkan buah dari ketaatannya? Orang yang durhaka ini benar-benar menuai akibat kedurhakaannya, tentu di hari manusia dihimpun, diminta mempertanggungjawabkan. Dan kapan hari itu? Ya, hari kiamat namanya. Itu dalil yang ketiga. Dalil yang terakhir, tahqiqul adalah al-ilahiyah. Dalam rangka mewujudkan keadilan Allah, supaya al-zalim dan mazlum bisa mendapatkan ketentuan hukum yang adil. Kalau di dunia tidak sedikit hukum ini yang diperjualbelikan. Bukan sekali dua kali kita merasakan ketidakadilan itu dan kita melihatnya kasat mata. Si fulan dihukum. Betul-betul diterapkan padanya. Tetapi kesalahan yang lebih malah dari itu dalam kasus yang lain, jauh dari jangkauan hukum. Apa yang dikatakan oleh Nabi, di antara faktor penyebab kehancuran umat terdahulu adalah ketidakadilan dalam menghukum. Apa dari ibu pernah mendengar kisah seorang wanita dari Bani Makhzum, Imra'ah Makhzumiyah, mencuri di masa Nabi. Ketahuan. Dan dia mengaku. Setelah bukti jelas, Nabi akan menerapkan hukum potong tangan. Ini wanita terhormat, terpandang. Masa dihukum begitu? Ada rasa di dalam diri kaumnya, tapi mereka tidak berani langsung kepada Nabi. Mereka carilah orang yang bisa menjadi jembatan untuk membujuk Rasul agar jangan sampai hukum diterapkan. Nah, kalau bahasa kini apa namanya? Backing ya. Mereka cari-cari siapa ya yang berani untuk ini. Akhirnya mereka berkesimpulan, kalau untuk bicara perkara ini mestinya adalah orang yang betul-betul kesayangan Nabi. Siapa hibbu Rasulillah, kesayangan Rasulullah? Usamah. Usamah bin Zaid bin Harithah.
Usama adalah putra Zaid. Zaid dahulu adalah anak angkat Nabi. Dahulu. Sebelum anak angkat dilarang. Akhirnya mereka datang kepada Usama. Dan Usama pun terpengaruh dan mau untuk membicarakannya kepada Rasul. Usama radhiyallahu an, ini sejarah Usama ini nanti di penghujung hayat Nabi, setelah Nabi wafat, dia sedang memikul amanah tanggung jawab karena ditunjuk oleh Nabi sebelum beliau wafat sebagai panglima. Anak umur belasan tahun jadi panglima pasukan besar yang di dalamnya ada Umar bin Al-Khattab, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib. Panglimanya anak remaja. Ini Usama, hibbu Rasulillah, kesayangan Rasul, ma'ruf begitu. Diberanikan diri oleh Usama. Ya Rasulullah, atakta'u yada imra'atin makhzumiyah. Ya Rasulullah, apakah engkau akan memotong tangan wanita Bani Makhzum itu? Marah Nabi. Jadi sayang itu bukan berarti memperturutkan. Nah, Bapak dan Ibu ini pelajaran dalam pendidikan. Sayang itu bukan memperturutkan seluruh apa yang diinginkan oleh yang disayangi. Jadi jangan sampai sayang itu tidak mendidik. Engkau nenek-nenek yang perlu diingin. Sayang nenek kok kadang merusak. Sado ndak kabulih di berangnya di emaknya. Yang berang-berang cucu den. Nah. Ditegur dia apanya bembo dua. Mariam apang yung itu tuh. Sayang itu bukan memperturutkan. Sayang yang baik itu sayang yang membuat orang yang disayangi itu diredai oleh Allah. Jadi kalau sayang kau dawa, ibu, kok sayang kau dawa subuh lah azan jagoan jadi pada dia berkaruh. Kena sayang wa ibu wa nyolalo jolai. Itu dah ibu namanya, dak sayang, dak reda Allah jadi. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam marah. Tampak di wajah Nabi. Ya Usama, kata Nabi, wahai Usama, atashfa'u fi hududillah? Apakah engkau akan memberikan pembelaan terkait dengan hudud yang telah ditetapkan oleh Allah? Apa itu hudud? Hudud adalah ketentuan hukuman yang ditetapkan oleh Allah untuk jenis kriminal tertentu, yang tidak diserahkan kadarnya kepada manusia, tapi Allah tetapkan. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. As-sariq, pencuri laki-laki dan perempuan, potong kedua tangan. Hudud, ketentuan hukumnya dibatasi, ditetapkan. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahid minhuma mi'ata jaldah. Hai Usama, atashfa'u fi hududillah? Apakah engkau akan memberikan pembelaan dalam perkara hudud yang telah ditetapkan oleh Allah, yang sudah terbukti seperti itu? Kalau bahasa awaknya, lah bersuluh matahari berlanggang mata orang banyak. Kata Nabi, innama ahlaka man kana qablakum. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kamu, yang membinasakan orang-orang sebelum kamu sekalian. Apa? Idza saraqa fihimus syarif. Apabila yang mencuri di tengah mereka itu asy-syarif, orang yang terhormat, orang yang terpandang, orang yang mulia dalam pandangan mata mereka.
taraku, mereka biarkan saja. Namun wa idza syaraka fihim ad-dha'if, tapi kalau orang yang lemah yang mencuri, aqamu alaihil hadd, mereka tegakkan hukuman. Nah sekarang bagaimana? Sama-sama tahu selawat. Nah karena itu darurat keadilan di negara ini bukan hoax. Bukan hoax, tapi memang betul-betul kita dalam kondisi terancam oleh faktor kebinasaan umat terdahulu. Apa faktor kebinasaan mereka? Idza saraqa fihim asy-syarif taraku, wa idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu 'alal had. Kalau mencuri orang terpandang, orang terhormat, biarkan. Dicari berbagai alasan untuk membenarkan supaya hukum jangan diberlakukan. Tapi kalau orang lemah, tidak berdaya, tidak ada yang membela, tidak ada orang yang berpangkat yang membackingnya, aqamu 'alal had, mereka tegakkan hukum. Wallahi, kata Nabi, demi Allah, lau kanat Fatimah bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, tentu aku potong tangannya, kata Rasulullah. Terdiam Usama. Nah, di dalam kehidupan nyata, tidak seluruh keadilan itu terwujud seperti yang dituntunkan. Tapi bukan berarti kita menjadikan itu sebagai alasan untuk menyerah ya. Kadang saya melihat perdebatan-perdebatan hukum itu, ujungnya apa? Ya tidak ada kalau keadilan hakiki di dunia itu. Tidak ada dicari keadilan di akhirat. Itu dipangan. Maksud kalimat itu. Apakah mungkin mewujudkan keadilan di dunia? Mungkin tak? Mungkin. Jadi kecil tak mungkin. Mungkin. Kalau tidak mungkin, tidak diperintahkan oleh Allah. Ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah. Dia lebih dekat kepada ketakwaan. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Nah, kalau diperintah oleh Allah, disuruh oleh Allah kita untuk melakukan, itu pertanda perbuatan itu dalam makdur, dalam kudrat, dalam kemampuan insan, manusia untuk menjalankannya. Adil itu mungkin. Dalam segala hal mungkin adil. Mungkin. Jangan dikatakan tidak mungkin. Kalau ada yang mengatakan tidak mungkin keadilan akan terwujud di dunia, berarti dia menyangsikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh berbuat adil. Terus ada yang mengatakan tidak mungkin. Cuma persoalannya kenapa tidak terwujud? Bukan karena tidak mungkin. Karena faktor-faktor untuk mewujudkan keadilan itu yang tidak kita lakukan secara maksimal. Itu masalahnya. Sama dengan cerita poligami, orang wanita kan terus berhujah, tak mungkin adil. Mungkin, kenapa tidak? Kalau tak mungkin adil berarti Nabi tidak adil pula. Nabi tidak mungkin berbuat zalim. Nabi dijaga dari hal itu. Beliau maksum. Mungkin adil. Cuma kan keadilan yang dituntut itu keadilan seperti apa? Nah itu persoalannya. Kalau orang punya istri lebih dari satu, keadilan apa? Nafkah, mabit, bermalamnya, perhatiannya,
Urusan yang tidak mungkin itu dimaafkan oleh Allah. Itu urusan kecenderungan hati. Itu tidak masuk di dalam tuntutan keadilan. Kamanya kalau dia sayang. Itu yang tidak bisa. Itu. Nabi SAW pun setelah membagikan hari beliau dengan adil, beliau katakan, ini pembagian saya. Fima amlik, dalam hal yang aku punya kewenangan kekuasaan untuk itu. La tu'akhidni, jangan engkau hukum aku perkara yang aku tidak, apa yang tidak bisa dikuasai oleh manusia. Qalbunya. Itu tidak ada manusia bisa. Kalau bisa lah qalbu itu dikuasai damai kok ini. Orang yang bercakap di bawah dua-dua lah. Setelah itu sama sayang selesai. Tidak bisa doa jawabnya. Maaf bisa bu ya, tapi nanti dalam tersinggung yo pawara perlu katu ngobeknya. Kan itu jawabannya. Jadi keadilan mungkin dalam segala hal. Dalam rumah tangga mungkin, antara anak mungkin. Nah, penyebab tidak wujud apa? Mungkin yang pertama, orang yang akan mewujudkan keadilan tidak memahami makna adil. Makna adil kan mesti difahami dengan benar. Banyak orang hari ini memahami makna adil itu membagi kue semua banyak. Belum tentu itu adil. Belum tentu itu adil. Kenapa? Samo jo mau menyandukkan nasi, tidak mungkin samo saja dok. Sanduk nasi untuk anak nan pulang kuliah dengan sanduk nasi anak pulang sekolah TK. Jangankan untuk manusia, untuk binatang saja, nama makanan pipik tidak kemanganyang dianggang. Nama makanan anggang kalau dia giang ke pipi, tercakiknya betul. Jadi keadilan mesti harus difahami, baik teksnya maupun konteksnya. Nah, hari ini keadilan banyak tidak difahami. Nah, di samping itu memang tidak maksimal orang yang mestinya menegakkannya. Tidak ada ketakwaan kepada Allah. Agar keadilan itu benar-benar wujud. Di negeri kita coba lihat ketimpangannya. Sekian persen penduduk negeri ini menguasai 80% lahan di negeri ini. 80% penduduknya menguasai cuma 20% kurang dari. Adil tidak itu? Ada beberapa orang di negeri ini yang menguasai mungkin besarnya satu kecamatan, satu kabupatennya punya usurang. Nah, apakah itu adil? Jelas tidak. Nah, orang-orang yang mestinya menjadi wasit mengatur semua itu tidak punya ketakutan kepada Allah, tidak ada rasa sayang kepada rakyat, akhirnya terjadilah yang demikian. Nah, apakah yang seperti ini akan terus menerus sampai kapanpun, sampai manusia itu meninggal? Tidak ada konsekuensi, mustahil. Pasti dalam keyakinan kita keadilan yang diinginkan oleh Allah mesti diwujudkan. Nah, kapan keadilan itu terakhir? Tidak bisa disanggah lagi. Mesti berlaku, reda, tidak reda, setuju, tidak setuju. Keadilan harus ditegakkan. Tentu di hari di mana Allah Subhanahu wa taala tidak lagi memberi peluang kepada orang yang berbuat zalim untuk melanjutkan kezaliman. Tidak ada harinya kecuali di hari akhir itu. Hari kiamat. Nah, itulah yang dikatakan sebagai dalil akal. Tapi dalil akal tidak berdiri sendiri, tapi menguatkan dalil wahyu. Perhatikan firman Allah dalam surat Al-Qalam. Ayat 35-36.
Gitu juga surat Ibrahim ayat 42. Dalam surat Ibrahim Allah katakan wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar. Jangan kamu sekalian menduga Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Wahai kaum muslimin, wahai kaum mukminin, jangan kamu merasa, jangan kamu menduga bahwa Allah lalai, Allah tidak peduli, Allah tidak mengetahui dari apa yang diperbuat oleh orang zalim. Allah tidak lalai dari memperhatikan, mengetahui. Nah, innama yuakhiruhum, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menunda mereka. Kenapa mereka masih ada takhir? Diberi mereka sedikit masa tenggang. Tapi ingat, tidak selamanya masa tenggang itu. Itu janji Allah. Tidak selamanya masa tangguh itu. Akan tiba nanti masanya, yaumin taskhasu fihil absar. Pandangan mereka tertunduk. Artinya apa? Mereka tidak punya hujjah. Mereka tidak bisa lagi menantang. Nah itulah yaumul akhir. Dalam surat Al-Qalam ayat 35, afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun. Apakah kami akan jadikan orang-orang muslim itu seperti orang yang durjana, orang yang berbuat kriminal? Tidak mungkin. Kalau begitu diberlakukan, apa gerangan? Bagaimana kalian meletakkan hukum? Tidak mungkin muslim menjadi mujrim. Nah, berarti keadilan menuntut adanya hari akhir. Disitulah tegak mahkamah Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada lagi peluang bagi orang yang zalim untuk melanjutkan kezalimannya. Mereka mesti menerima akibat perbuatan. Jadi ingat-ingatlah itu. Itu salah satu yang bisa mendinginkan gejolak syahwat ketika mendorong kita berbuat maksiat. Ingat hari akhir. Ingat hidup akan mati. Ingat pembalasan setelah kematian. Nah, biasanya kalau kita merenung dengan iman kita, sedikit banyaknya gejolak syahwat yang mendorong orang berbuat maksiat mulai mereda. Tapi kalau tidak ingat itu, sudah kecil orang awak dahulu, kalau duit tak tekan akan mati, apa bayuk. Dikacak bati lawak bati, dikacak langan lawak langan. Orang seperti itu tidak akan ingat konsekuensi perbuatannya. Apa yang akan dia lakukan? Manang kalamak dek seleronyo tu nang kadikakoknya. Nah, jemaah rahimakumullah. Itu yang saya jelaskan tadi, di antara alasan-alasan yang menjadikan akal manusia yang salim. Akal yang salim maknanya apa? Akal yang sehat, yang selamat dari cacat, yang lurus dalam berfikir, menerima bahkan menguatkan adanya hari akhir. Nah, kapan dia? Saya berulang kali menjelaskan, hari kiamat itu sebenarnya bukan kapannya yang penting. Bukan kapannya. Yang penting apa? Persiapannya. Karena itulah makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan kapannya itu. Bahkan kalau kita lihat, hampir saja tidak diberitahukan oleh Allah
Hampir saja. Kalau seandainya manusia mencari kapannya, maka dia akan berhabis hari dan berhabis umur untuk mencari tahu itu. Kalau dia bertujuan untuk mencari tahu kapannya itu. Karena itulah makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang kiamat itu, Nabi beliau sallallahu alaihi wasallam mengalihkan jawaban beliau kepada hal yang berguna untuk si penanya. Apa yang beliau jawab? Ma'adatta laha. Apa yang engkau persiapkan untuknya? Jadi kajian kita juga demikian. Jadi jangan dituntut nanti saya di ujung pengajian tentang hari akhirnya tu bilo ketibonyo tu ya. Rasul saja tidak menjawabnya. Bahkan Jibril alaihissalam kata Rasulullah tidak mengetahuinya. Kan dalam hadis yang masyhur, hadis tentang iman dan Islam sampai kepada ihsan, Jibril alaihissalam datang bertemu dengan Nabi dengan menjelma menjadi seorang laki-laki, rambutnya begitu hitam pekat, pakaiannya putih, serba putih bersih, tidak ada yang kenal, tetapi tidak pula seperti orang datang dari tempat yang jauh. Aneh, ini orang ini mana, siapa? Tapi dia bertanya dengan Nabi dengan suasana yang sangat akrab. Karena akrabnya sampai lututnya dia pertemukan dengan lutut Nabi. Tapak tangannya dia letakkan di paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat heran-heran, ini siapa? Dia bertanya, dia pula yang membenarkan. Sadaqta, benar engkau. Itulah hadis yang panjang, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Setelah bertanya ihsan, apa pertanyaan orang itu lagi? Mata sa'ah. Kapan kiamat itu wahai Muhammad? Apa jawaban Rasul? Wa mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il. Wa mal mas'ul. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang menanya. Yang ditanya, siapa yang ditanya? Rasulullah. Siapa yang menanya? Jibril. Kata Rasul, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang menanya. Arti kata ilmu saya tidak berlebih dari engkau. Nah, baru kemudian Rasul ditanya tentang alamatnya, tanda-tandanya. Jadi kalau ada kita mendengarkan sebagian para ulama memperkirakan sekian dengan alamat itu tetaplah perkiraan dan itu bukanlah bahagian yang wajib atau sesuatu yang masuk di dalam keimanan kita tentang kepastian kapannya. Ada prediksi ulama dan bermacam, itu tetaplah perkiraan. Ya kalau harinya begini, itu kan juga perkiraan. Yang jelas, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innas sa'ata atiyatun. Perhatikan surat Taha ayat 15. Oh. Tidak tersambung ya. Dalam surat Taha, catat saja dahulu. Dalam surat Taha ayat 15, innas sa'ata atiyatun. Nah, sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Pasti. Innas sa'ah atiyah. Akadu ukhfiha.
Tak nyambung lagi ya. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Akadu ukhfiha. Aku merahasiakan waktunya, kapannya. Alamatnya diberikan oleh Allah. Tanda-tanda. Kalau ada yang bertanya, apakah sebagian tanda-tanda sudah terlihat? Ya. Oh berarti tidak lama lagi. Kalau urusan tidak lamanya, dekatnya, pasti itu dekat. Kenapa? Karena Nabi SAW telah mengatakan, apa kata beliau? Bu'istu was-sa'ah. Aku diutus dengan kedatangan hari kiamat itu kahatain. Bagaikan dua jemari ini. Dekat. Cuma berapa angka tahun dekat itu? Wallahu a'lam. Itu yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dekat, iya. Jadi berhati-hati. Para sahabat tidak ada yang mengatakan ketika ditanya tentang hari kiamat itu, belum lagi, jauh lagi. Mereka demi untuk menterbiah diri mereka, mendidik mental mereka, hampir setiap mereka itu merasakan seolah-olah mereka akan bertemu dengan kedatangan hari kiamat itu. Makanya kalau sudah ada bencana, angin kencang bertiup, para sahabat bergegas ke rumah Allah, beribadah, khawatir itu saat datangnya. Jadi para sahabat itu benar-benar menanamkan kepada diri mereka bahwa bisa jadi di dalam kehidupan mereka, mereka bertemu dengan kiamat itu. Nah bagi kita juga semestinya begitu. Kalau toh tidak kiamat besar, apa yang pasti ditemui? Nah, ya bos sehat-sehat saja ya. Tidak tersangkut sakit kalau kepairan. Betapa banyak kawan-kawan kita yang sama-sama duduk dengan kita sehat-sehat saja. Besok pagi kabarnya sudah sampai saja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi karena itu, yang akan kita kaji dan kita bahas bukanlah kapannya. Tetapi yang kita bahas adalah alamatnya, ayatnya, dan bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapinya dan selamat dari fitnah-fitnah yang mengawalinya. Karena hari kiamat itu diawali dengan apa? Dengan dengan fitnah yang dahsyat. Itu yang akan kita bahas untuk kedepannya insya Allah. Untuk hari ini bagaimana? Ya sudah, sampai di sini dululah. Kita cukupkan dahulu. Mudah-mudahan bisa kita maklumi dan kita fahami. Semoga menjadi motivasi bagi kita untuk istiqamah dan untuk terus memperbaiki diri. Demikian dahulu. Waffaqanallah wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.